pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang teman-teman bisa gunakan sebagai bahan latihan dalam mempelajari data science. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang teman-teman bisa gunakan sebagai bahan latihan dalam mempelajari data science. Di video sebelumnya, kita sudah tahu tuh learning path untuk data science. Nah, di sini kita coba mengulik beberapa kasus-kasus yang teman-teman bisa terapin untuk mempelajari data science. Nah, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan teman-teman like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Oke, sebelum kita membahas tentang kasus-kasus yang bisa teman-teman gunakan untuk data science, ada baiknya teman-teman juga harus tahu gimana sih mendapatkan data yang oke untuk teman-teman olah. Gitu. Oke, yang pertama yang akan saya sebutkan ini adalah salah satu situs, yaitu World Bank. Nah, di World Bank sendiri, di situ dia juga menyediakan data-data science terkait dengan ekonomi. Yang kedua, dari Indonesia sendiri, itu ada satu data Indonesia. Nah, situsnya sendiri yaitu Data GoID, di mana di situs itu kita bisa mendapatkan data-data dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, ataupun lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada Google Dataset. Nah, Google juga menyediakan dataset. Teman-teman bisa searching Google Dataset. Dan teman-teman akan mendapatkan data-data siapa tahu teman-teman butuhkan. Yang selanjutnya adalah Kaggle. Nah, ini ya dari semua situs ini yang paling unik. Dia menyediakan datasets, ada forumnya juga, dan ada kompetisinya juga. Jadi kalau teman-teman hasil belajarnya ingin coba diikutkan ke kompetisi dan siapa tahu menang gitu, teman-teman bisa buka Kaggle. Karena di situ satu situs bisa banyak manfaat di sana. Nah, untuk selanjutnya kita coba masuk ke kasus-kasus apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang data scientist atau melengkapi portofolio kita. Kan sekarang ini lagi pandemi nih ya, sekarang lagi pandemi. Coba kira-kira menurut teman-teman kasus apa saja sih yang cocok untuk di pandemi saat ini? Pasti teman-teman berpikir kesehatan, ya kan? Selain kesehatan, apalagi yang orang-orang sering akses saat pandemi ini? Saat di rumah, bingung mau ngapain? E-commerce. Oke, 2 sudah. Terus apalagi kira-kira yang orang-orang butuhkan saat pandemi untuk stress release mereka? Ada yang bisa jawab? Traveling. Kita coba akan membahas 3 kasus ini. Ada e-commerce, kesehatan, dan traveling. Oke, kita mulai yang pertama dari e-commerce dulu nih. Nah, kalau e-commerce kira-kira data-datanya seperti apa atau hasil-hasil apa aja sih yang bisa kita buat gitu kira-kira. Yang pertama gini, kalau di e-commerce itu teman-teman bisa membaca perilaku dari customer teman-teman pada bulan-bulan tertentu atau pada event-event tertentu. Contohnya saat ini tuh kan sedang galak banget tuh menggalakkan 99, 88, 77, 66 dan lain-lain. Itu pasti customer-nya berbeda, customer experience yang berbeda. Terus setiap regional wilayah itu juga memiliki hal yang berbeda, karena setiap wilayah itu memiliki culture yang berbeda, otomatis memiliki cara pembeliannya juga yang berbeda. Terus apalagi segmentasi umur. Terus gender termasuk? Ya, gender termasuk, karena bisa jadi kalau teman-teman lihat wanita itu keranjangnya pasti lebih banyak daripada pria. Dan pria tuh biasanya lebih sering maininnya wishlist, bukan asal masukin ke keranjang. Itu sudah jadi behavior yang berbeda. Atau kita coba ke ranah yang lebih unik lagi, ke ranah yang sedang naik daun juga, yaitu transportasi online. Kayak misalkan Gojek, ataupun transportasi online lainnya. Kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan kasus di situ? Nah, yang pertama, kita bisa melihat penggunaan GoFood di selama pandemi itu pasti meningkat. Nah, di situ kita bisa bikin nih, kalau misalkan di customer tertentu, itu pasti memiliki kecenderungan di waktu tertentu akan memilih makanan tertentu juga. Itu kita bisa melihat dengan cara mengolah data-data yang ada. Selain kita bisa melihat kecenderungan, kita juga bisa memprediksi. Karena pada akhirnya kita juga perlu tahu, ketika pola kasus seperti ini, hasilnya, prediksinya itu seperti apa sih?
Nah, itu semua kasus-kasus yang bisa teman-teman kembangin di e-commerce. Terus yang kedua, di kesehatan. Kesehatan ini banyak banget sebenarnya. Mulai dari telemedicine, pengobatan jarak jauh ya, dan lain-lain. Tapi coba teman-teman mengambil yang berhubungan dengan pasien. Apa kira-kira? Bisa kita lihat dari sisi komorbidnya. Bisa kita lihat dari sisi umurnya atau gendernya. Karena itu setiap gender, umur, bahkan wilayah itu bisa jadi memiliki jenis penyakit yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan kasus identifikasi pasien ketika pasien ini diberikan obat tertentu atau menggunakan terapi tertentu, kira-kira dengan pasien yang seperti ini itu bisa mengalami apa aja sih? Gitu. Kan sebenarnya dari pasien itu ada rekam medisnya. Semua kerekam, polanya seperti ini. Dan pola-pola rekam medis yang ada itu bisa kita lihat untuk menjadikan satu buah pola. Oh, ternyata kalau dengan pola pasien seperti ini, kita memberikan terapi seperti ini, hasilnya seperti apa sih? Gitu. Kalau teman-teman sulit mendapatkan rekam medis karena memang rekam medis itu rahasia gitu ya. Kecuali kalau teman-teman memang punya akses ke sana dan itu datanya menghilangkan data pribadi. Nah, kalau teman-teman sulit mendapatkan itu, coba teman-teman ke gambar atau pengolahan image di data medis. Contohnya, teman-teman mengolah data USG atau mengolah data X-ray atau mengolah data CT scan. Caranya gimana, Mas? Contohnya gini, kan saat ini tuh kita mau deteksi COVID itu ronsen paru-paru salah satu metodenya ya. Nah, gimana sih kita bisa memudahkan para dokter untuk membedakan apakah itu COVID atau tumor atau lainnya. Kalau tidak mau paru-paru, coba organ lainnya. Misalkan prostat, karena ini kasus pria ya, apakah prostat itu bengkak ataupun tidak, atau misalkan ada tumor di otak ataupun tidak, itu semua teman-teman bisa lakukan di bidang kesehatan. Cakep ya? Banyak ya, banyak banget. Di kulit pun juga bisa, misalkan ada telalat, apakah itu bersifat kanker atau hanya telalat biasa atau tumor. Nah, di bidang kesehatan pun juga banyak. Selanjutnya di bidang traveling. Nah, kalau di bidang traveling ini agak sedikit unik nih. Kenapa? Karena saat pandemi gini kita disuruh PPKM, kita di rumah gitu ya. Ya, pasti kejenuhan itu ada dan kita ingin banget men-stress riliskan apa yang ada di pikiran kita. Dan salah satunya adalah ya kita traveling. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan data traveling itu untuk melihat kecenderungan orang saat pandemi seperti ini itu pengennya kemana sih? Atau inginnya tuh berlibur kemana? Atau ya dia tuh ingin suasana seperti apa? Nah, jadi dengan pola-pola seperti itu teman-teman bisa membahagiakan customer teman-teman. Asik kan? Karena ya bisnis kembali lagi, bisnis tujuannya pasti adalah follow your customer. Jadi dengan kita bisa melihat apa yang customer rasakan, kita bisa solving apa yang mereka rasakan, itu akan membahagiakan customer. Gitu. Mantap ya? Dari 3 hal tadi teman-teman bisa banyak banget teman-teman turunkan lagi menjadi suatu hal yang teman-teman bisa bahas. Teman-teman bisa ulik lebih jauh. Gitu. Oke, di sini saya coba mengutip dari bahasa Charles Darwin. Charles Darwin di sini mengatakan seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. So, buat teman-teman yang masih bingung tentang kasus, bingung tentang dataset, segeralah cari datasetnya, cari kasusnya. Karena jangan sampai teman-teman membuang 1 jam teman-teman hanya untuk rebahan. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ke detik ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, terima kasih.